Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada hewan. Berkembangbiak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Berkembangbiak bertujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Secara umum, perkembangbiakan pada hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif, merupakan perkembangbiakan secara kawin melalui proses pembuahan, dan perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin tanpa melalui pembuahan. Perkembangbiakan secara kawin atau generatif didahului oleh proses pembuahan. Pembuahan terjadi jika sel kelamin betina atau sel telur atau ovum dan sel kelamin jantan atau sperma bersatu dan menghasilkan zigot. Zigot ini nanti akan tumbuh menjadi embrio atau janin dan nanti akan berkembang menjadi individu baru. Berdasarkan caranya, perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu fertilisasi internal, merupakan proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Artinya, penggabungan sel telur dan sel sperma terjadi di dalam tubuh induknya. Contohnya adalah kelompok unggas, ayam dan itik, kelompok reptil, ular dan kadal, dan kelompok mamalia, kambing, sapi, dan paus. Sedangkan fertilisasi eksternal merupakan proses pembuahan terjadi di luar tubuh induknya. Artinya, penggabungan sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induknya. Contohnya adalah ikan dan katak. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, ovipar atau bertelur, vivipar atau beranak melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan beranak atau melahirkan. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Hewan ovipar meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Pada hewan ovipar, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Embrio di dalam telur dilengkapi dengan kuning telur. Kuning telur ini digunakan sebagai cadangan makanan untuk perkembangan embrio. Apabila embrio telah tumbuh sempurna, telur akan menetas dan keluar menjadi individu baru. Ciri-ciri hewan ovipar adalah yang pertama, tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, umumnya mengerami telurnya hingga menetas, dan umumnya tidak mempunyai penutup tubuh berupa bulu kecuali burung dan ayam. Contohnya adalah ayam, katak, kupu-kupu, burung, dan ikan. Selanjutnya yang kedua adalah vivipar, beranak atau melahirkan. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Pada hewan vivipar, sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Setelah sel telur bertemu dengan sperma, maka akan tumbuh menjadi embrio dan berkembang di dalam rahim. Induk betina akan mengalami masa kehamilan. Janin mendapatkan asupan makanan dari induknya melalui plasenta. Janin yang telah berkembang akan dilahirkan oleh induknya dan memiliki sifat dan juga bentuk fisik yang sama dengan induknya. Induk betina nanti akan menyusui anaknya. Nah, ciri-cirinya yang pertama mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, umumnya mempunyai penutup tubuh berupa rambut kecuali paus dan lumba-lumba. Dan biasanya hewan vivipar ini adalah kelompok dari hewan mamalia. Contohnya adalah kucing, kambing, sapi, paus, lumba-lumba, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ovovivipar, yaitu bertelur dan beranak atau melahirkan. Embrio hewan ini akan berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio nanti akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Contohnya adalah kadal, bunglon, ikan hiu, ikan pari, iguana, dan beberapa jenis ular. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.